teman-teman, perkenalkan nama saya Aftaburi, NIM 23210256. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak, jurusan Teknik Informatika dengan peminatan Intelijen Sistem. Saat ini saya sedang berada di semester 5 dan sedang menyelesaikan mata kuliah Capstone Project. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan proyek yang saya buat pada mata kuliah ini. Web ini merupakan aplikasi sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit kelapa sawit. Aplikasi ini dibuat berbasis web. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu petani yang mengalami kesulitan dalam melakukan diagnosa dan mengetahui penyakit yang menyerang kelapa sawitnya. Oke teman-teman, kita langsung saja mendemokan aplikasinya. Teman-teman bisa akses di sini ya, palmcare.my.id seperti ini. Nah, ini adalah halaman awal dari project ini ya. Kemudian ada beberapa menu di navbarnya. Yang pertama kita pergi ke features terlebih dahulu. Di sini ada ringkasan tentang website ini ya. Ini kalau teman-teman tekan bisa muncul sebuah modal yang memberikan penjelasan singkat ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Selanjutnya ada menu kontak. Jadi ini merupakan kontak dari pembuat aplikasi ini ya. Ada email, telepon, kemudian alamat. Selanjutnya kalau teman-teman ingin berikan sebuah masukan, kritik ataupun saran, teman-teman bisa mengisi form ini ya. Kemudian mengirimkan pesannya. Nanti pesan akan masuk ke dashboard admin. Selanjutnya ada menu pertanyaan ya. Di sini merupakan pertanyaan yang seringkali diajukan oleh pengguna. Pertanyaan dan jawaban yang ada saya masukkan ke dalam akordeon seperti ini. Jadi kalau diklik akan muncul semua jawabannya. Kemudian ada menu about ya. Ini tentang kami ya. Di sini ada informasi tentang ini webnya apa, kemudian siapa pengarangnya, siapa pembuat, kemudian metodenya apa, objek penelitiannya ke siapa, ada informasi di sini. Kemudian ada tombol untuk login dan sign up ya. Nanti tombol ini akan berubah menjadi dashboard dan logout ya ketika kita sudah login atau ada session yang tersimpan. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita masuk ke home dulu ya. Di sini ada sebuah gambar ya yang saya buat menggunakan carousel ya. Ini kalau kita klik bisa ada gambar lain itu. Selanjutnya di sini ada card ya. Ini sebenarnya informasi tambahan aja untuk pelengkap dari aplikasi ini. Di sini kalau kita coba klik ya, yang informasi herbisida dan insektisida. Kita akan masuk ke sebuah halaman seperti ini, di mana ini ada informasi tentang herbisida dan insektisida yang seringkali digunakan di kelapa sawit ya. Kalau teman-teman tekan, contohnya ini Roundup Bioshop ya. Kalau kita tekan detailnya, akan muncul sebuah modal ya, yang memberikan penjelasan tentang herbisida ini, seperti nama produk, produsen, bahan aktif, sifat fisik, dan lain-lain sampai ke targetnya ya. Ini ada gambar target. Sama juga ya untuk insektisida, kalau kita klik detail akan muncul sebuah modal juga. Oke, selanjutnya kita ke card yang berikutnya. Ini merupakan card ya. Kita coba yang pupuk ini ya. Nah, ini merupakan informasi pupuk ya yang sering dipakai di kelapa sawit. Ini merupakan semua pupuk yang pernah digunakan ya, walaupun ini belum lengkap ya. Kemudian kalau teman-teman ingin menyeleksi berdasarkan kategori pupuk, teman-teman bisa tekan contohnya sini. Kalau teman-teman ingin melihat pupuk tunggal makro, tinggal klik, maka akan disaring ya informasinya. Kemudian kalau pupuk tunggal mikro seperti ini, pupuk majemuk ini, kemudian ada pupuk membenah tanah. Kemudian kalau ini teman-teman tekan ya, akan muncul modal yang menjelaskan tentang pupuk ini. Contohnya di sini Bomas ya, ada produsennya siapa, kemudian kandungan, fungsi, dan lain-lain ya, sampai sumber yang ada. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari ya, di sini ada tempat untuk mencari. Misalnya saya ingin mencari urea misalnya. Nah, maka akan muncul pupuk urea ya.
Oke, kemudian card selanjutnya adalah jenis sawit ya. Ini hampir sama dengan pupuk tadi ya. Teman-teman bisa melihat berdasarkan kategori ya. Kalau berdasarkan botaninya ada 3 ya, ada 3 jenis. Kemudian kalau berdasarkan morfologi ya, atau berdasarkan cangkang, ini cangkang tebal, ini cangkang sedang, kemudian ini tidak ada cangkang ya. Selanjutnya kalau berdasarkan warna buah juga ada 3 ya. Kalau belum masak hitam, kemudian hijau dan putih. Selanjutnya ada varietas komersial. Ini merupakan jenis sawit yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan ya. Ini juga sama, kalau teman-teman klik bisa muncul sebuah modal ya yang menjelaskan tentang sawit ini. Kemudian teman-teman juga bisa mencari jenis sawit ya, misalnya saya mau cari Simalungun misalnya. Nah, muncul sebuah card ya dari sawit yang kita cari tersebut. Kemudian menu terakhir atau card terakhir ada hama dan gulma. Ini hampir sama dengan herbisida dan insektisida tadi ya. Jadi kalau teman-teman klik di sini ada muncul sebuah ringkasan. Di gulma juga sama ya, ada produk penanganannya juga. Kemudian di footernya ini sama ya, sama dengan di navbar menunya. Oke, kemudian ini perlu diketahui ya teman-teman, kalau aplikasi web ini sudah responsif di berbagai perangkat, misalnya di tablet dan handphone ya, jadi sudah responsif. Ini kita buktikan saja ya. Ini merupakan tampilan desktop ya yang sedang kita buka ini. Kemudian kita coba ke mode mobile ya. Kita klik extensionnya ya, kita putar. Nah, jadi kalau di mobile ini juga sudah responsif, sudah bisa digunakan di mobile. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian kita coba ya untuk mode tab ya atau tablet ya. Ini kita coba ke iPad Air ya. Nah, jadi sudah bisa juga ya diakses di tabletnya, sudah responsif. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya untuk masuk ke inti dari aplikasi ini ya. Kita coba login terlebih dahulu ya. Ini kita tekan tombol login. Teman-teman perhatikan di sini ada tombol login dan sign up ya. Kita login ya. Saya akan coba login sebagai admin terlebih dahulu. Login. Nah, ini merupakan dashboardnya ketika kita berhasil login. Nah, kemudian teman-teman kalau kita pergi ke beranda lagi, tombol yang tadi login dan sign in akan berubah ya menjadi dashboard dan logout ya. Jadi kalau kita sudah login, ada session yang tersimpan sehingga kalau kita mau balik lagi ke menu yang tadi, kita nggak perlu login ulang ya. Misalnya di sini kita ke dashboard ya, kita tidak perlu login ulang. Kemudian di sini kalau teman-teman close ya aplikasinya ya, misalnya kita close ya ini, tab yang ini kita close. Kemudian kita buka lagi ya, palmcare.my.id. Nah, di sini teman-teman juga tidak perlu login ulang ya, karena kita keluar dalam waktu yang pendek ya, dalam waktu yang sebentar, jadi sessionnya masih tersimpan. Session akan terhapus kurang lebih 3 atau 4 menit ya, jadi kalau teman-teman keluar selama 3 atau 4 menit, kemudian masuk lagi, nanti teman-teman harus login dulu ya. Selanjutnya teman-teman, aplikasi ini memiliki 3 level user ya. Jadi ada pakar, ada admin, kemudian ada pengguna biasa, di mana masing-masing jenis user itu memiliki perbedaan menu di dashboard ya, jika sudah login tersebut. Kita coba terlebih dahulu, saya akan coba login sebagai admin ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini di sidebar ini ya, ada menu diagnosa, riwayat, penyakit, tren penyakit, tingkat keyakinan, manajemen pakar, user, dan manajemen pesan, kemudian logout ya, ada menu seperti ini. Kemudian kita coba ya login sebagai pakar ya.
untuk melihat perbedaan menu yang ada. Kita coba login sebagai pakar. Ini karena kita belum punya akun pakar ya, kita harus buat terlebih dahulu. Kita harus daftar ya. Kita pilih role, kita harus buat akun sebagai pakar ya. Sebagai informasi teman-teman, kalau admin tidak bisa dibuat akun melalui menu ini ya. Akun admin akan ditambahkan secara langsung melalui database ya. Kita coba login sebagai pakar ya. Kita coba buat akun. Contohnya di sini pakar daftar. Sorry, ini nama lengkap ya. Ini baru kita coba buat pakar daftar ya. Kemudian password. Nah, kita coba daftar ya. Nah, daftar berhasil, kemudian menunggu persetujuan admin ya. Kita coba login ya, pakai akun yang kita daftar tadi. Pakar, kemudian username, password. Nah, ini kalau kita login, teman-teman ada peringatan bahwa akun kita belum aktif. Karena untuk pakar, akunnya harus disetujui admin terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke dashboard ya. Saya coba aktifkan terlebih dahulu untuk akun pakar ini ya. Oke, kita coba refresh. Kita coba pakar, kemudian akun yang tadi. Oke, sudah bisa masuk ya. Di sini terlihat perbedaan teman-teman. Tadi waktu kita login sebagai admin, menunya banyak ya. Kemudian kalau kita login sebagai pakar, menu manajemen pakar, manajemen user, dan manajemen pesan itu tidak ada ya. Yang ada hanya menu seperti ini ya. Jadi menunya lebih sedikit daripada admin. Kemudian kita coba ya login sebagai pengguna biasa. Kita lihat lagi perbedaan menunya. Login, kemudian kita daftar dulu ya akun kita. Dan daftar sebagai user ya. Misal di sini user Atta. Kita daftar ya. Nah, registrasi berhasil ya. Jadi kalau sebagai user kita tidak perlu menunggu persetujuan admin, akunnya bisa langsung digunakan ya. Kita coba login sebagai user. Nah, akan muncul dashboard seperti ini ya. Jadi perbedaan dengan pakar tadi ya. Pakar tadi memiliki menu tingkat keyakinan. Jadi pakar bisa mengatur tingkat keyakinan, sedangkan user tidak bisa ya. Sehingga menunya menjadi lebih sedikit lagi ya. Untuk lebih jelasnya perbedaan dari menu yang ada, teman-teman bisa lihat gambar berikut ya. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inti dari aplikasi ini ya. Tadi jika kita berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman ini ya, halaman dashboard. Di sini ada ringkasan informasi ya, ini ada jumlah gejala, jumlah penyakit, kemudian total usernya, kemudian penyakit yang paling sering. Informasi ini langsung diambil dari database ya teman-teman. Jadi kalau ada informasi baru, dia akan langsung berubah di sini ya. Kemudian di sini ada tulisan selamat datang di Palmcare ya. Website ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit daun kelapa sawit. Kemudian kita bisa memilih menu diagnosa ya di sidebar ini untuk memulai diagnosa kelapa sawit atau penyakitnya ya. Kita coba ya menu diagnosa terdekat. Di sini ada gejala-gejala ya teman-teman yang sering terjadi di kelapa sawit ya. Sini saya pakai pagination ya agar tidak terlalu panjang ke bawah ya. Kita coba saja langsung untuk mendiagnosa ya penyakit. Di sini teman-teman tinggal pilih ya apa sih gejala yang muncul di kelapa sawit teman-teman. Misalnya di sini kelapa sawit saya mengalami gejala daun rontok atau mengering ya, ada bagian yang terinfeksi. Saya tinggal pilih di sini ya, pilih jika sesuai. Kemudian karena ini metodenya certainty factor, maka kita harus pilih seberapa yakin kita bahwa penyakit ini terjadi di kelapa sawit kita ya. Misalnya saya di sini pilih pasti ya. Jadi saya sangat yakin gitu penyakit ini terjadi. Selanjutnya
tabel ini akan mengecil teman-teman ke gejala-gejala yang relevan ya, gejala-gejala yang relevan dengan gejala yang kita pilih tadi ya. Selanjutnya, agar hasil diagnosa semakin akurat ya, persentasenya tinggi, kita pilih gejala lain dulu ya. Misalnya saya pilih gejala lain, bercak kecil berwarna bulat pada daun. Saya hampir pasti keyakinan saya. Selanjutnya, gejala ini juga terjadi misalnya saya pilih ya, mungkin misalnya. Tapi kalau teman-teman tidak yakin bahwa ini terjadi atau teman-teman tidak mau memilih gejala ini, tidak masalah, hasilnya akan tetap muncul, tapi persentasenya saja yang kecil ya. Nah, kemudian kalau kita sudah pilih seperti ini, kita tekan ya tombol mulai diagnosa ya. Nah, akan muncul hasil diagnosa seperti ini. Penyakitnya apa? Ternyata penyakit yang dialami kelapa sawit saya itu penyakit bercak daun atau leaf spot disease ya. Ataupun persentasenya itu 95,1%. Jadi persentasenya tinggi ya. Semakin kita yakin di sini, semakin tinggi persentasenya ya. Kemudian nilai persentase ini itu muncul dari perhitungan tingkat keyakinan ini ya. Tingkat keyakinan pengguna yang dikalkulasikan dengan tingkat keyakinan pakar yang tersimpan di database ya. Jadi hasil perhitungan itu kemudian dimunculkan ke sini berdasarkan perhitungan metode scientific ya. Kemudian ini ada hasil alternatif juga ya. Jadi penyakit karat daun dan penyakit busuk daun. Ini alternatif penyakit lain yang mungkin terjadi ya. Kemudian ada persentasenya juga. Selanjutnya kalau kita ingin melihat penanganan dari penyakit bercak daun ini, kita tinggal tekan ya, lihat detail ini ya. Maka akan muncul sebuah modal ya yang menampilkan tentang penyakit ini, penyakit bercak daun. Di sini ada deskripsinya ya, penyebab, gejala, faktor lingkungan, dampak, kemudian ada juga cara penanganan ya, pencegahan, kemudian kimia, kemudian dan lain-lain. Selanjutnya ada juga sumbernya ya, sumber informasi ini didapat. Kemudian teman-teman, hasil diagnosa tadi itu bakal tersimpan ya di riwayat ini ya. Teman-teman bisa lihat ini 1622 jamnya ya. Ini 1622 ini waktu ketika kita melakukan diagnosa tadi ya. Ini juga bisa ditekan ya tombol detail ini ya, maka akan muncul modal seperti yang tadi. Oke, selanjutnya ini menu penyakit ya. Kita coba lihat. Ini merupakan penyakit yang ada di database sistem pakar ini ya. Ini kalau kita tekan juga akan muncul sebuah modal ya tentang penyakit ini. Contohnya ini kayak penyakit kumbang tanduk ya. Ini ada ringkasannya, ada gambarnya juga ya. Untuk menu lain juga sama ya. Kalau kita tekan akan muncul sebuah modal ya. Selanjutnya ada menu tren penyakit ya. Jadi ini merupakan frekuensi ya kemunculan sebuah penyakit berdasarkan hasil diagnosa ya. Teman-teman bisa baca di sini. Jadi kalau kita diagnosa misalnya kayak tadi penyakit bercak daun ya, maka akan pertama di sini ya. Jadi ini diambil dari database ya. Informasi ini diambil dari database. Bisa kita lihat teman-teman kalau ternyata penyakit bercak daun ini merupakan penyakit yang paling sering muncul ya. Paling sering menjadi hasil diagnosanya ya. Selanjutnya ada menu tingkat keyakinan ya. Ini yang seperti yang saya bilang tadi ya. Ini merupakan tingkat keyakinan pakar ya yang tersimpan di database. Tentunya di sini bercak kecil berwarna bulat ini tingkat keyakinannya itu 0,8 ya atau hampir pasti. Jadi kalau teman-teman tadi memilih sebuah tingkat keyakinan, maka tingkat keyakinan itu akan dihitung dengan tingkat keyakinan pakar yang ada di sini sehingga menghasilkan sebuah persentase tadi. Ini juga bisa kita ubah ya. Misalnya saya ubah jadi kemungkinan besar ya 0,6 saya simpan, maka akan muncul sebuah notifikasi ya bahwa perubahan tadi sudah disimpan ya, maka akan mengubah ke database ya. Kemudian deskripsi gejala ini juga bisa diubah ya melalui tombol aksi ini. Jadi kalau misalnya saya titik ini, dia bakal muncul sebuah notifikasi bahwa dia sudah berubah ya, dan akan langsung mengubah di database-nya ya. Selanjutnya ada menu manajemen pakar ya. Menu manajemen pakar. Jadi kalau teman-teman login sebagai pakar, admin harus menyetujui terlebih dahulu akunnya di sini, baru akun tersebut bisa digunakan ya. Saya juga bisa menonaktifkan akun yang sudah
sudah disetujui ya. Kemudian di sini seperti biasa saya pakai Pagination ya, agar tidak terlalu panjang ke bawah, dan saya batasi 10 record saja ya. Kemudian untuk manajemen user itu sama ya, cuma bedanya kalau user tadi kita tidak perlu menunggu persetujuan admin ya, bisa langsung digunakan. Tapi admin tetap bisa menonaktifkan akun di sini ya. Kemudian ada menu manajemen pesan ya. Ini merupakan pesan-pesan yang teman kirimkan melalui menu ini ya, di kontaknya. Nah, jadi kita coba ya kirim pesan dari sini ya. Misal kita mau kasih sebuah kritikan. Ini nama, kemudian email misalnya. Jadi kalau pakar nanti bisa membalas ke email Anda ya. Misalnya saya mau kasih kritikan, UI-nya kurang bagus misalnya. Saya kirim pesan ya, pesan berhasil dikirim, terima kasih telah menghubungi kami. Kemudian kita coba lihat ke dashboard admin ya, manajemen pesan. Kemudian kita coba ke slide selanjutnya atau menu selanjutnya, kita coba refresh ya. Ini dia ya, menu yang pesan yang baru kita kirim tadi. Ini statusnya baru ya, karena kita belum baca detail pesannya ya. Kita coba lihat detail. Nah ini ya, jadi UI-nya kurang bagus pesan dari saya tadi. Oke teman-teman, itu tadi ya penjelasan atau demonstrasi ya tentang proyek kita ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pakar ini berbasis web ya, kemudian dia punya multi role atau ada level usernya. Tadi ada 3 ya, ada pakar, admin, dan pengguna biasa. Kemudian metode ini menggunakan certainty vector ya dalam menghasilkan outputnya. Kemudian ini sudah responsif dan ini ada sessionnya ya. Jadi kalau kita tidak perlu login lagi kalau kita keluar dalam waktu yang sebentar. Oke teman-teman, mungkin sekian ya dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa pertanyakan dari kolom komentar ya. Semoga kita sama-sama belajar. Semoga saya bisa menjawab pertanyaannya. Oke teman-teman, terima kasih ya.